Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Rumah Belajar 123. Oke, kali ini saya ajak Anda untuk mengenal tanaman lagi ya, dan tentu aja khasiatnya. Nah, sebelum saya lanjutin lagi, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share ya. Oke guys, ngobrolin soal tanaman ini. Tanaman ini biasanya sih kita temuin di tempat-tempat yang lembab ya, yang banyak airnya. Dan karena memang tanaman ini suka banget sama tempat yang lembab ya. Oke, mungkin Anda sudah pada tahu ya, terutama yang di dekat rumahnya itu di tempat-tempat yang lembab itu ya. Nah, ini adalah tanaman pacar air ya. Kalau dulu anak-anak kecil yang ini ya suka main-main ini, main-main daunnya itu. Nah, daunnya ini bisa digunakan untuk apa ya, warna merah, yang warna agak-agak oranye gitu ya, untuk warna kuku ya biasanya gitu. Terus mungkin juga dipakai sebagai henna ya kalau nggak salah, seperti itu. Nah, tanaman ini namanya pacar air ya. Nah, tanaman pacar air ini mempunyai nama Latin Impatiens balsamina ya. Dan ini merupakan tanaman yang bisa dikatakan termasuk aslinya juga Asia Tenggara dan Asia Selatan. Nah, termasuk juga Indonesia. Dan untuk warnanya sendiri macam-macam guys ya. Ada yang warnanya putih, kemudian merah, pink, terus kemudian ada juga oranye. Kalau nggak salah ada warna kuning ya, ada mungkin juga warna ungu. Oke, dan mungkin masih ada warna-warna yang lainnya yang bisa ditemuin di ini ya, pada tanaman pacar air ini maksudnya. Dan untuk khasiatnya guys ya, ternyata selain kita lihat di sini sebagai tanaman yang mungkin tanaman liar aja ya, tapi sebagian juga ada yang dibudidayakan untuk apa ya, kalau di daerah tempat saya tinggal itu digunakan untuk acara tabur bunga gitu ya. Di apa namanya, juga digunakan warna seperti ini karena kalau bunga mawar kan agak mahal. Nah, ini yang agak murah gitu dan bisa tumbuh dengan banyak gitu guys ya. Oke guys, tanaman yang kalau didekati itu mirip kayak tanaman anggrek ya. Tapi dengan jenis yang lain ya. Nah, ini ternyata bisa ini ya, bisa atau memiliki khasiat ya, khasiat untuk kesehatan. Nah, khasiatnya apa saja? Ayo simak. Yang pertama, bunga dari Impatiens balsamina ini atau pacar air ini ternyata bisa digunakan untuk rematik ya, terus kemudian radang kulit dan pembekakan. Caranya yaitu dengan cara bunganya dihaluskan, terus kemudian ditempelkan pada tempat yang sakit. Terus kemudian bunga yang dihaluskan dan ditempel itu juga plus daunnya direbus untuk ini ya, mencuci luka. Ternyata bisa juga ya. Nah, ini kalau bunganya dihaluskan dan ditempel juga bisa digunakan untuk ini ya, tulang patah atau retak, anti radang atau anti inflamasi ya. Terus kemudian manfaat yang lainnya guys ya, bisa digunakan untuk bisul radang kulit. Nah, caranya dengan menambahkan daun dari pacar air ini ditambah dengan daun cocor bebek. Nah, udah tahu kan cocor bebek itu seperti apa? Oke, lanjut lagi. Yang manfaat berikutnya adalah bisa digunakan untuk mengatasi pembengkakan akibat terpukul ya, atau memar. Terus kemudian bisa digunakan untuk radang kuku, digunakan untuk keputihan bagi yang para wanita ya. Nah, ini caranya dengan daunnya direbus, pokoknya langsung bisa diminum ya. Terus kemudian guys, tanaman ini bisa dimanfaatin juga untuk tekanan darah tinggi ya. Caranya dengan merebus bunga dari pacar air ini plus seledri ya, seledri yang digunakan untuk sayur itu loh ya. Terus kemudian manfaat selanjutnya ada ini ya, ada akar dari pacar air. Nah, akar dari pacar air ini bisa digunakan untuk mengatasi terlambat haid ya bagi para wanita ya.
Terus caranya dengan mengambil 4-5 bonggol dari pacar air ini, akarnya ya direbus ya. Terus kemudian lanjut lagi guys, kalau mungkin Anda yang tertusuk tulang ya, ini pasti rasanya nggak enak banget ya di tenggorokan ya. Terus tusuk tulangnya itu maksudnya ya, bukan di kaki. Kalau di kaki kan bisa dicabut, kalau di tenggorokan gimana? Caranya yaitu dengan akar dari pacar air ini dipotong-potong, terus kemudian dikunyah dan ditelan. Selanjutnya tanaman ini ternyata bisa digunakan sebagai obat untuk beri-beri ya. Ini bagi pokoknya dikenal dalam pengobatan Cina gitulah guys ya. Jadi meskipun tanamannya itu sepele, tapi ternyata memiliki banyak manfaat. Dan sekali lagi saya juga beritahu buat Anda, mungkin Anda yang suka mengkonsumsi tanaman herbal secara mandiri atau mungkin tanpa konsultasi itu, kalau menurut saya ya cukup riskan ya, cukup berbahaya, apalagi kalau mungkin kita nggak ngerti kalau tanaman tersebut punya efek yang mungkin keras gitu ya. Nah, seperti kapan hari itu saya juga tunjukin tanaman yang punya efek yang keras. Jadi kita harus konsultasi pada orang yang mengerti ya, supaya tidak terjadi hal yang fatal gitu guys ya. Meskipun kita banyak mengenal kalau tanaman herbal itu tanaman yang aman ya, iyalah mungkin banyak yang ngomong seperti itu, dan nggak salah kalau itu konsumsinya nggak terlalu banyak ya. Tetap ya harus diwaspadai ya, pokoknya harus hati-hati juga. Oke guys, makasih udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.